dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025. Agenda rapat paripurna telah ditetapkan, namun terdapat usulan pergeseran agenda kedua menjadi agenda pertama, sehingga susunan menjadi sebagai berikut. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan BPK RI tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Penyesuaian mitra kerja komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Nomor R64 tanggal 6 Oktober 2025 hal calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2006-2030. 2. Nomor R65 tanggal 22 Oktober 2025 hal penyampaian nama-nama calon anggota Komisi Yudisial. 3. R67 tanggal 31 Oktober hal rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan DPR juga telah menerima surat-surat dari 1. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 132 hal penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025. 2. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 137 hal usulan 3 nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2025. 3. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia hal usulan calon pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi. 4. Surat Komisi Penyiaran Indonesia hal pemberitahuan masa jabatan anggota KPI Pusat. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, perlu kami beritahukan pula bahwa rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025 telah membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 169 PUU garis miring 22 garis miring 2024 perihal perimbangan dan pemerataan keterwakilan anggota DPR perempuan di AKD maupun pimpinan AKD dan memutuskan bahwa DPR RI akan mematuhi dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menyerahkan kepada fraksi-fraksi untuk ditindaklanjuti. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Hukum RI dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara RI, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, yang terhormat Kementerian Sekretariat Negara RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilahkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SAMH untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Menteri Hukum Republik Indonesia atau yang mewakili, serta hadirin yang kami muliakan. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media, yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya, kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya, bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin Ketua Pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan. Itulah tadi pemirsa, di mana hari ini DPR melakukan revisi KUHP dalam rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoax-hoax yang beredar itu semuanya hoax, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Hukum RI untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan pemerintah berdasarkan surat Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara yang diwakili oleh Mensesnek, dan juga tim pemerintah lengkap hadir pada hari ini, yakni yang dikenal dengan tim 12 dipimpin oleh Pak Wamenkum dari Kejaksaan Agung, hadir Jam Intel dan Jam Datun, dari Polri hadir Pak Astamarena, kemudian Kadifkum, dan juga dari Dirjen PP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa dan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna untuk pengesahan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 1 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan Rancangan Undang-Undang KUHP. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, pemerintah memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Penyusunan RUU KUHP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Masukan dari publik diserap melalui rapat kerja, uji publik, dan konsultasi nasional agar rumusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum dan teknologi masa kini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Sejak diberlakukannya pada tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
KUHP telah menjadi tonggak kemandirian hukum bangsa Indonesia, menggantikan HIR warisan kolonial, serta menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah lebih dari 4 dekade, perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, dan dinamika sosial masyarakat telah membawa tantangan baru. Kita menghadapi kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan. RUU KUHP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dalam perkembangan zaman. Beberapa poin utama tadi juga sudah dijelaskan oleh